Shalom semuanya, saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan kuasanya akan menjamah saudara di rumah-rumah. Melalui Healing Worship Online yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Dimulai tanggal 8 Juli 2020 di YouTube GBI Sukawarna. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91 ayat 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jeratan penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang tegak di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu dan yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan datang kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Jemaat Tuhan, mari terus bergabung di dalam KUL. KUL tetap dilaksanakan secara online setiap hari Selasa jam 7 malam. Minggu depan, kita masih beribadah secara online, jam 9 pagi, melalui Facebook dan YouTube channel gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Ibadah anak tetap diselenggarakan secara online pada hari Minggu, mulai jam 7 pagi, di YouTube channel dan Facebook gereja kita, GBI Rayon 13 Bengkulu. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau melalui digital payment dengan cara scan QR Code. QR GBI Rayon 13 Bengkulu dapat diakses melalui aplikasi berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Sakuku. Caranya, pertama, pilih aplikasi digital payment yang akan dilakukan melalui handphone saudara. 2. Scan gambar QR melalui aplikasi.
QR Code dapat saudara lihat di warta maupun di sosial media gereja kita. 3. Ikuti langkah-langkah dari masing-masing aplikasi sampai proses dikonfirmasi selesai. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk diakonia dan KUL dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk pembangunan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Atau, bagi jemaat cabang dapat mentransfer melalui rekening cabang masing-masing. Warta dapat diakses melalui QR Code yang ada di layar, atau dapat mengakses link deskripsi di bawah. Saat ini telah tersedia rekaman khotbah dalam bentuk podcast audio, di mana jemaat dapat mendengarkan isi khotbah semudah mendengarkan musik di handphone masing-masing, tanpa harus menggunakan kuota internet video. Audio rekaman khotbah dapat diakses melalui platform digital Spotify. Follow playlist Spotify audio podcast gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Cek toko KUL tentang keluarga, belanja, dan kita bersama. Saat ini telah tersedia pusat informasi toko-toko jemaat KUL yang menjual berbagai macam kebutuhan. Jemaat dapat melihat berbagai macam toko yang tersedia melalui Instagram Cek Toko KUL. Dan bagi jemaat KUL yang ingin mempromosikan produk dan jasanya, dapat menginformasikan kepada sekretariat KUL. Bagi jemaat yang butuh informasi gereja lebih lagi mengenai pelayanan konseling, doa, diakonia, dan pendaftaran KUL, dapat menghubungi call center sekretariat gereja di nomor telepon 0736 73 22 122 atau WhatsApp 0851 0000 8962. Jangan lupa follow akun sosial media gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengikuti web seminar dengan tema Mendidik Anak dalam Era Digital pada hari Kamis 3 Desember 2020 pukul 19.00 melalui aplikasi Zoom. Webinar ini terbuka bagi seluruh keluarga GBI Rayon 13 Bengkulu dan akan dilayani oleh Bapak Himawan Hadi Raharja selaku Ketua Family First Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Bimbingan Pranikah dan Pasca Nikah GBI Gatot Subroto bersama dengan GBI Rayon 13 Bengkulu. Segera daftarkan diri dan seluruh anggota keluarga Anda melalui WhatsApp Sekretariat Gereja. Mari Bapak Ibu seluruh pengerja, jemaat, cabang dan ranting untuk bersama-sama ambil bagian dalam doa puasa via Zoom setiap hari Sabtu, jam 10 pagi. Pelaksanaan doa puasa ini akan dilakukan seperti doa puasa biasa sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Kita bangun tahta Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa. Kita berdoa untuk ibadah raya, cabang utama, cabang dan ranting, bangsa, provinsi, kota, serta pemimpin rohani. Link Zoom akan disampaikan pada H-1 sebelum doa puasa dilaksanakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran.
Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita
tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus kita luar biasa. Kita tahu bahwa di Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan kita, amin. Untuk itu hari ini saya mengajak seluruh umat Allah untuk datang bersama-sama mengucap syukur di hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Shkiara batakara labakaya shekana maya shande Jesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau menyertai kehidupan kami. Engkau menyediakan segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus, saat ini kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Bawa kami hari ini Tuhan. Bawa kami saat ini Tuhan. Untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Bapa. Karena hanya itu Tuhan yang membuat kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami rindu menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu saat ini. Dan Roh Kudus, ambil alih ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Mari kita katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
padamu hari ini Tuhan Yesus. Buat kasih setia, amin Yesus. Di dalam hidupku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Buat kasih
Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang memelihara kami sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui Bapa. Sungguh Kau Allah kami yang baik Bapa. Tidak ada yang dapat kami lakukan Bapa untuk membalas kebaikan Bapa. Selain kami memuji-muji Engkau, mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Biar Bapa melalui pujian ucapan syukur kami siang ini Tuhan, hati-Mu disenangkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siang ini kembali kami datang padamu Tuhan. Kami merendahkan hati kami yang paling rendah Tuhan. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami yang kami cintai Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Bangsa kami ada di pikiran-Mu Bapa. Bahkan bangsa kami ada di rencana-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Bapa, kami mau katakan Tuhan, perekonomiannya pulih dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siang ini kami bawakan juga Tuhan, para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami Bapak. Bapak Jokowi dan Maruf Amin Tuhan. Berikan mereka kesehatan sepikir Tuhan. Untuk melangkah bersama Tuhan. Untuk membawa bangsa ini Tuhan. Dari segala krisis Tuhan. Ekonomi, sosial dan budaya Bapak. Kami percaya Bapak. Melalui Bapak Presiden kami Jokowi dan Maruf Amin Tuhan. Indonesia akan dipulihkan dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Siang ini kami bawakan juga Tuhan. Kota kami yang kami cintai Tuhan. Di mana Kau tempatkan kami Tuhan, Bengkulu Bapak. Saat ini kami berdoa Tuhan. Buat penduduk yang ada di kota ini Tuhan. Yang ada di lembah Tuhan. Yang ada di desa Tuhan. Bahkan yang ada di gunung, yang ada di kota Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Kau hampiri mereka secara pribadi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang patut disembah Bapa. Selamatkan jiwa mereka Bapa. Itu menjadi kerinduan kami Bapa. Saat kami berdoa Tuhan, minta belas kasihan, minta campur tangan-Mu Tuhan. Jamah mereka Tuhan, hampiri mereka secara pribadi Bapa. Nyatakan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu sekali lagi Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siang ini kami bawakan juga Tuhan. Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Insinyur Niko Noto Harjo Tuhan. Beserta keempat wakilnya Tuhan. Taruhkan hati-Mu dalam hatinya Tuhan. Pikiran-Mu dalam pikirannya Tuhan. Taruhkan visi-visi-Mu baginya Tuhan. Sehingga visi-visi ini boleh mengalir Tuhan. Atas kota kami, bahkan atas Indonesia Tuhan. Kami percaya juga Tuhan. Melalui Bapak Insinyur Niko Noto Harjo Tuhan. Indonesia akan dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Siang ini kami bawakan juga Tuhan. Gembala kami yang ada di tempat ini Bapak Irfan Yonatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau telah memilihnya Tuhan sebagai gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan. Engkau akan mengurapinya Tuhan. Kau akan memberikan kuasa Tuhan seperti Kau memberi kuasa kepada Elia Tuhan. Kau akan memberikan hikmat seperti Kau memberikan hikmat kepada Salomo Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan melalui Bapak Irfan Yonatan Tuhan. Bengkulu akan dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Bapak. Berkati juga Tuhan pelayannya Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya Tuhan. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Terlebih lagi Tuhan kami berdoa Tuhan. Minta belas kasihan-Mu Tuhan. Buat kesehatannya Tuhan Kau pelihara senantiasa Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar sepenuh kami serahkan Tuhan. Gembala ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Siang ini kami bawakan juga Tuhan. Setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang ada di rumah saat ini Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa, yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan kami percaya sudah dipulihkan dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya Tuhan. Sekalipun Tuhan saat ini masih mengadakan ibadah online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Hadirat-Mu tetap menjamah mereka. Hadirat-Mu tetap ada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar sepenuh kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biar semuanya Bapa kehendak-Mu saja yang jadi Bapa. Inilah menjadi doa permohonan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semuanya masih bersuka cita buat Tuhan Yesus, amin. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami Bapa. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan, Engkau menjadikan kami alat-alat-Mu yang setia dan taat kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Begitu banyak yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarkan kami tetap cinta kepadamu Yesus. Haleluya Yesus. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Karena dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Yesus. Mari sama-sama kita katakan, ku tetap cinta. Ya Tuhan Yesus, ku tetap cinta. Walau badai menerpa hidup kami Tuhan, kami mau tetap cinta kepadamu Yesus. Ya Tuhan, ku tetap setia. Ajar kami untuk tetap setia Roh Kudus. Amin Tuhan. Walau topan datang menerpa,
Shalom saudara, puji Tuhan. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan salam dari GBI Modern Land Rayon 3 untuk Bapak Pendeta Afuk dan GBI Bengkulu Rayon 13. Puji Tuhan, saya mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan hari-hari ini, yaitu tentang murid. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, dua ayat ini dari ayat 19 dan 20 dari Matius 28, ini yang seringkali dikenal orang sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi inti kerinduan hati Tuhan Yesus. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Puji Tuhan kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dilahirkan baru. Tapi Alkitab berkata, kita harus bertumbuh. Jangan terus menjadi bayi di dalam Kristus, bayi rohani. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi murid. Dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau saudara belum dibaptis secara selam, seperti yang kita yakini di dalam gereja Bethel Indonesia, maka saudara perlu dibaptis lebih dulu, baptis air secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu ayat 20 ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi murid yang dimaksud adalah orang-orang Kristen yang melakukan segala sesuatu perintah Tuhan. Nah saudara, kenyataannya belum semua orang Kristen melakukan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Melakukan bukan sebagian, tapi segala sesuatu. Apakah itu mungkin? Mungkin. Tuhan Yesus menyampaikan itu berarti bisa dilakukan. Bisa terjadi. Tentu bukan dengan kekuatan saudara dan saya, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kalau kita mau, maka Tuhan akan membawa kita seperti seorang murid yang naik kelas, dari kelas 1, naik ke kelas 2, naik ke kelas 3, dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita kembali kepada kalimat tadi, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya, jadi gampangnya begini, Tuhan mau saudara dan saya apabila kita disakiti, ada orang yang menyakiti hati kita, menyinggung kita, yang mengkhianati kita bahkan, maka Tuhan mau kita melakukan perintahnya. Apa itu? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin mereka tidak mengerti bahwa itu telah merugikan kita, menyakiti kita. Tapi kewajiban kita adalah kita mengampuni. Memang tidak gampang, saudara. Tapi sekali lagi dengan pertolongan Roh Kudus, dan ketika kasih Allah memenuhi kita, maka kita bisa mengampuni sama seperti Bapa di surga telah mengampuni kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya maju lagi yang kedua. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-40, dikatakan di sana, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau saudara dan saya belajar, seperti dikatakan Lukas 6 ayat 40 ini, bertahap dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita seperti seorang murid yang belajar sampai akhirnya tamat. Menjadi seperti guru. Siapa guru? Dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Saudara, kemudian ini berkaitan dengan Roma 8 ayat 29. Ya.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wow, ini rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, kita orang biasa yang tadinya kita ini orang berdosa, tapi karena kita oleh pertolongan Roh Kudus, mungkin banyak orang yang mendoakan kita, lalu kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita terus diubahkan, diproses. Kalau saudara baca ayat sebelumnya di Roma 8 ayat 28, dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik itu hal-hal yang kelihatannya enak maupun tidak enak, hal-hal yang kelihatannya baik maupun yang kelihatannya buruk dalam tanda petik. Tapi itu Tuhan izinkan supaya saudara dan saya berubah pada akhirnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus itu tidak menanggung rasa salah. Hidupnya tidak dipenuhi dengan rasa tertuduh. Tuhan mau saudara dan saya juga begitu, bebas dari rasa bersalah. Kalau kita sudah minta ampun, sudah mohon pengampunan daripada Tuhan, jangan terus dikungkung rasa bersalah. Banyak orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Padahal Bapa di surga sudah mengampuni. Pada waktu dia minta ampun dengan sungguh-sungguh bertobat, ya, maka Tuhan mau kita juga menerima pengampunan. Ya, jangan merasa tidak layak lagi. Sebab iblis, saudara, disebut penuduh, pendakwa. Menurut Wahyu pasal yang ke-12, dia mendakwa siang dan malam. Supaya apa? Supaya banyak anak Tuhan, supaya banyak orang Kristen yang sekalipun sudah minta ampun merasa belum diampuni. Tapi sebaliknya, kalau saudara belum pernah menyelesaikan dosa di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, selesaikan. Ini waktu yang indah. Saudara, jangan pernah menyembunyikan dosa. Ingat, firman Tuhan berkata, ada peringatan yang serius bahwa upah dosa adalah maut, kematian kekal, yang pada akhirnya kalau kita tidak selesaikan, maka akan membawa kepada kebinasaan kekal atau orang tersebut masuk dalam neraka. Tuhan mau saudara dan saya terima Yesus, bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, lalu dimuliakan, memerintah bersama dengan Dia, ya, masuk surga. Haleluya. Nah, Yesus tidak memiliki kebiasaan buruk. Ya, ini yang disebut menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan mau menghilangkan kebiasaan buruk. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi kebiasaan buruk. Ya, mungkin malas, mungkin ada kebiasaan buruk yang lain, sulit mengampuni, atau suka pada hal-hal yang berbau sensual atau pornografi. Saudara, Tuhan Yesus bisa membebaskan engkau, dan jangan main-main dengan dosa. Sekali lagi, upah dosa adalah maut, kematian kekal, terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Yesus menghadapi ketakutan dengan keberanian. Tuhan mau saudara dan saya hidup kita tidak dipenuhi dengan ketakutan. Bisa saja secara manusia, ya, kita sempat merasa takut. Daud pernah merasa takut. Yosafat pernah merasa takut. Ini raja-raja, Raja Daud, Raja Yosafat, dan sebagainya. Itu manusiawi. Tapi Tuhan mau saudara dan saya menang terhadap ketakutan. Hadapi ketakutan saudara. Saudara mungkin menghadapi penyakit sekarang ini. Mungkin saudara menghadapi masa depan yang kelihatannya suram. Ya, ada banyak hal yang menakutkan seseorang. Tuhan Yesus mau dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan keyakinan akan penyertaannya, saudara, maka engkau bebas dari rasa takut. Bebas dari roh ketakutan. Ketakutan itu juga disebut oleh Alkitab spirit, roh. Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Haleluya. Nah, Yesus, saudara, menghadapi kekhawatiran akan maut. Banyak orang takut mati, apalagi hari-hari ini COVID-19. Ya, orang yang tadinya kelihatan segar, sehat, tiba-tiba kena COVID, ya, dia berpikir dia pasti akan sembuh, keluarganya juga berpikir, oh, gak masalah. Tiba-tiba saudara ada yang menolak untuk dipasang ventilator dan kemudian meninggal dunia. Saudara, jangan lupa bahwa umur manusia itu di tangan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya punya umur yang panjang. Itu salah satu berkat yang Tuhan sediakan. Tapi sekali lagi,
Kita tidak tahu umur kita. Ya, saya berdoa supaya saudara dan saya punya umur yang panjang. Seperti Kaleb, sampai pada masa tuanya dia kuat. Seperti Musa, 120 tahun baru dia dipanggil pulang ke surga. Dalam keadaan fisik yang kuat, sehat, diberkati Tuhan, diurapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi sekali lagi Tuhan mau saudara tidak dikuasai lagi oleh takut akan maut. Kalau saudara ngalami rasa takut, berarti kita perlu lebih mengenal Tuhan. Kita perlu hidup intim dengan Tuhan. Kalau kita hidup intim, bergaul erat dengan Tuhan, maka kita yakin. Yohanes 11, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia dikatakan tidak akan mati selama-lamanya. Dia akan tetap hidup walaupun dia mati." Saudara, kita bersyukur bahwa saudara dan saya sebetulnya sudah ada hidup kekal di dalam diri kita. Sehingga orang Kristen yang meninggal dunia, Tuhan Yesus menyebut tidur. Alkitab berkata itu istirahat, ya. Tapi dia dikumpulkan, rohnya dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Dan pada akhir zaman, pada saatnya dia akan dibangkitkan dari kematian. Tapi ada ayat yang lain juga katakan, kalau kita masih hidup waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kedatangannya kedua kali, maka kita dalam sekejap mata diubahkan dan memiliki tubuh yang diberikan oleh Tuhan, tubuh kemuliaan. Lalu bersama-sama dengan mereka yang dibangkitkan, saudara-saudara kita seiman, kita naik bersama-sama ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Saudara, itu satu hal yang indah. Ya, pengharapan luar biasa. Kehidupan Kristen itu memiliki pengharapan kekal yang tidak bisa dihentikan oleh kubur. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mau maju lagi. Bagaimana hidup seperti Yesus? Ya, Yesus mengetahui perbedaan antara yang benar dan salah. Tuhan mau juga kita seperti itu. Jangan ditipu oleh iblis. Sekarang banyak anak-anak muda ditipu. Ini musik surgawi, ini musik duniawi. Lalu iblis mulai mencampur adukkan supaya orang-orang bingung. Yang mana yang musik untuk Tuhan? Ya, dan yang mana musik duniawi sudah tidak ada perbedaan. Orang berpikir, oh dengan aku mendengar musik duniawi, ya yang jelas-jelas mengandung unsur kekerasan, unsur kenajisan, oh nggak apa-apa, hidupku akan tetap bertumbuh. Padahal itu tipu daya iblis. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah sumber musik. Dan Tuhan mau musik itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan musik yang baik itu akan membangun iman kita. Musik yang baik bukan hanya dipakai untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi musik yang baik itu justru membawa kita worship, menyembah, intim dengan Tuhan. Membuat saudara dan saya makin indah. Juga secara fisik sehat. Karena pengaruh musik yang baik akan membuat saudara dan saya sehat. Ya. Nah, setelah kita memiliki sifat-sifat Kristus seperti itu, atau kalau saudara baca dalam kitab Galatia itu disebut buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya sampai penguasaan diri. Maka pada akhirnya, saudara, waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti, baru tubuh kita yang diubahkan. Sehingga terjadilah seperti yang Tuhan rencanakan. Roh, jiwa, tubuh kita diubahkan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita ini disebut terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Jangan terus fokus pada tubuh fisik kita. Jangan hanya fokus pada jiwa, pikiran, perasaan, keinginan kita. Tapi ingat yang paling utama, kerohanian saudara dan saya. Ya, meskipun perhatikan jiwa, oh sangat penting. Kesehatan tubuh juga penting. Tapi jangan lupa, nomor 1, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Artinya ketika kita bangun pagi, nomor 1 cari Tuhan Yesus. Doa, saudara menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Kita baca Alkitab, renungkan, perkatakan, dan bertekad untuk melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Saudara, hidupmu akan dibela oleh Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia mengikut Dia. Dia akan juga setia
untuk menyertai dan menolong kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, saya percaya tidak ada persoalan apapun yang tidak bisa diselesaikan. Engkau akan melangkah dalam mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan. Persoalan memang pasti terjadi. Namanya orang hidup pasti ada persoalan. Tapi Tuhan sanggup, Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Saudara, saya mau akhiri dengan ini. Orang yang menjadi murid Kristus itu ada ciri-ciri seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tapi dia disebut orang yang mengenal Tuhan Yesus dan tinggal di dalam Dia. Dari 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga saya bacakan sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oh saudara, saya percaya Indonesia memerlukan orang-orang Kristen yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Yang mengenal Tuhan Yesus dengan baik bukan dari kata orang, tapi dari firman Tuhan, dari Alkitab yang kita baca, dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita makin tahu betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Dia maha besar, Dia maha kasih, dan maha segala-galanya. Saudara, lalu kalau kita hidup seperti Kristus hidup, saya percaya kita akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Banyak orang akan bertobat juga di Bengkulu, di Indonesia. Akan banyak orang bertobat karena mereka menyaksikan kuasa, kasih, kehidupan Yesus dalam gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di Indonesia. Yang bukan sekedar Kristen namanya, tapi hidupnya seperti Yesus. Yang bukan cuma pandai untuk mengajar atau berkhotbah, tapi mereka menghidupi apa yang mereka khotbahkan, apa yang mereka ajarkan, yaitu kebenaran. Kerajaan Allah dikatakan dalam Roma 14 ayat 17 adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya berdoa supaya hidup saudara di dalam kebenaran. Melakukan kebenaran, bukan kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran-kebenaran Allah yang dicatat dalam firman Tuhan atau Alkitab kita. Lalu hidup kita juga dipenuhi damai. Apapun situasinya, juga goncangan ekonomi sebagai dampak dari COVID-19 ini, saudara tetap kita bisa mengalami damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Tuhan. Sukacita karena Tuhan itu perlindungan, kekuatan. Kalau imun kuat, iman kuat, lalu kita menjaga jarak yang aman, pakai masker, melakukan protokol kesehatan, mencuci tangan sesering mungkin atau memakai hand sanitizer, menghindari kerumunan. Saya percaya, saudara, kita hidup dengan pertolongan Tuhan, dengan terus memperkatakan Mazmur 91 yang merupakan jaminan perlindungan Tuhan atas kita. Kita hidup seperti Kristus, pasti Tuhan akan melindungi kita dan Tuhan akan memakai kita setelah ini. Tahun-tahun ke depan, saudara, engkau dan saya akan betul-betul menjadi messenger, the third of Pentecost, menjadi utusan Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Bersama dengan gembala pembina kita, Pak Niko, Bu Hermin, dan semua orang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya ingin tutup ini di dalam doa. Mari angkat tangan saudara, buka hatimu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah mujizat. Engkau yang sakit, biarlah engkau mengalami kesembuhan. Alami kesembuhan. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sudah disembuhkan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi, kalau Roh Kudus mengingatkan ada dosa yang perlu kita akui, bilang ampuni saya Tuhan. Ampuni kesombongan. Ampuni Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang mendukakan Roh Kudus, perkara-perkara yang najis, ampuni. Kalau ada perkataan-perkataan yang mungkin perkataan yang negatif atau out of control, yang di luar dari kontrol kita, kendali kita, bilang Tuhan ampuni saya. Saudara, apapun yang Roh Kudus ingatkan untuk kita selesaikan, selesaikan.
Dia Bapa yang baik. Tuhan Yesus siap mau mengampuni saudara. Kalau saudara dan saya sudah minta ampun, maka tidak ada lagi penghalang untuk mujizat Allah terjadi. Terima mujizat hari ini. Terima terobosan. Terima pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penuhi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami semua dengan kasih semula Tuhan. Dan pakai kami Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Juga melalui kehidupan kami yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Kami alaskan doa kami dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa disampaikan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca atau melalui QR scan code yang juga ada di layar kaca. Sebelumnya mari kita datang berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Engkau senantiasa melindungi kami, melindungi keluarga kami, keluarga besar kami, bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau baik. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan dengan sukacita. Terimalah ya Tuhan menjadi alat kerajaan-Mu, karena Engkau akan membawa kami ke dalam dimensi yang baru. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tak berkesudahan.
Para pemenang adalah orang-orang yang bersemangat. Untuk itu, engkau yang beribadah pada hari ini adalah orang-orang yang luar biasa. Untuk itu juga kita menerima berkat yang turun dari surga. Mari kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi dan kita terima berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga. Dan Tuhan pun menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Maka terimalah berkat itu, janji-janji Allah, berkat damai sejahtera dan sukacita, serta perlindungan dan pertolongan dan anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa bersama Putranya tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis bersama Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Kesatuan hati tumbuh bersama memenangkan jiwa. Jemaat Tuhan, mari terus bergabung di dalam KUL. KUL tetap dilaksanakan secara online setiap hari Selasa jam 7 malam. Minggu depan, kita masih beribadah secara online jam 9 pagi melalui Facebook dan YouTube channel gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Ibadah anak tetap diselenggarakan secara online pada hari Minggu mulai jam 7 pagi di YouTube channel dan Facebook gereja kita, GBI Rayon 13 Bengkulu. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau melalui digital payment dengan cara scan QR Code. QR GBI Rayon 13 Bengkulu dapat diakses melalui aplikasi berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Sakuku. Caranya, pertama, pilih aplikasi digital payment yang akan dilakukan melalui handphone saudara. 2. Scan gambar QR melalui aplikasi. QR Code dapat saudara lihat di warta maupun di sosial media gereja kita. 3. Ikuti langkah-langkah dari masing-masing aplikasi sampai proses dikonfirmasi selesai. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk diakonia dan KUL dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk pembangunan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Atau, bagi jemaat cabang dapat mentransfer melalui rekening cabang masing-masing. Warta dapat diakses melalui QR Code yang ada di layar, atau dapat mengakses link deskripsi di bawah.
Saat ini telah tersedia rekaman khotbah dalam bentuk podcast audio, di mana jemaat dapat mendengarkan isi khotbah semudah mendengarkan musik di handphone masing-masing, tanpa harus menggunakan kuota internet video. Audio rekaman khotbah dapat diakses melalui platform digital Spotify. Follow playlist Spotify audio podcast gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Cek Toko Kul, tentang keluarga, belanja, dan kita bersama. Saat ini telah tersedia pusat informasi toko-toko Jemaat Kul yang menjual berbagai macam kebutuhan. Jemaat dapat melihat berbagai macam toko yang tersedia melalui Instagram Cek Toko Kul. Dan bagi Jemaat Kul yang ingin mempromosikan produk dan jasanya, dapat menginformasikan kepada Sekretariat Kul. Bagi jemaat yang butuh informasi gereja lebih lagi mengenai pelayanan konseling, doa, diakonia, dan pendaftaran Kul, dapat menghubungi call center Sekretariat Gereja di nomor telepon 0736 73 22 122 atau WhatsApp 0851 0000 8962. Jangan lupa follow akun sosial media gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengikuti web seminar dengan tema Mendidik Anak dalam Era Digital pada hari Kamis 3 Desember 2020 pukul 19.00 melalui aplikasi Zoom. Webinar ini terbuka bagi seluruh keluarga GBI Rayon 13 Bengkulu dan akan dilayani oleh Bapak Himawan Hadi Raharja selaku Ketua Family First Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Bimbingan Pranikah dan Pascanikah GBI Gatot Subroto bersama dengan GBI Rayon 13 Bengkulu. Segera daftarkan diri dan seluruh anggota keluarga Anda melalui WhatsApp Sekretariat Gereja. Mari Bapak Ibu seluruh pengerja, jemaat, cabang dan ranting untuk bersama-sama ambil bagian dalam doa puasa via Zoom setiap hari Sabtu, jam 10 pagi. Pelaksanaan doa puasa ini akan dilakukan seperti doa puasa biasa sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Kita bangun tahta Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa. Kita berdoa untuk ibadah raya, cabang utama, cabang dan ranting, bangsa, provinsi, kota, serta pemimpin rohani. Link Zoom akan disampaikan pada H-1 sebelum doa puasa dilaksanakan.